dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan semuanya diberikan kebahagiaan di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian, ini saya ingin menyampaikan tentang yang pertama. Ini adalah merupakan Jumat terakhir di tahun 2024. Ya Bu ya. Dan juga Jumat terakhir di bulan Jumadil Akhir. Jadi sekarang ini kita di Jumat terakhir bulan Jumadil Akhir atau Jumadil Akhirah. Nanti hari Rabu itu kita sudah masuk tanggal 1 Rajab. Dan juga bersamaan dengan tanggal 1 Januari 2025. Nah, ini saya mengingatkan ya. Yang pertama berkaitan dengan pergantian tahun, ini sebenarnya merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa setiap sesuatu pasti ada akhirnya. Termasuk tahun juga ada akhir tahun juga. Manusia juga ada akhirnya juga, akhir hayatnya juga. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya setiap yang ada di dunia ini itu pasti akan berakhir. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Hasyr ayat 18 sampai dengan 20. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ayat 18 ini Allah Subhanahu wa taala memanggil kita sebagai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman, ittaqullaha. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu apa sih? Kita sering mendengar kata takwa, dan itu merupakan wasiat yang wajib disampaikan oleh khatib Jumat setiap hari Jumat ketika khutbah. Itu wajib disampaikan. Takwa itu apa? Mengerjakan perintah-perintah Allah. Jadi semua apa yang Allah perintahkan kita kerjakan, kemudian meninggalkan apa yang dilarang. Itu namanya takwa. Nah, Allah Subhanahu wa taala memanggil kita di dalam ayat ini supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada sesuatu yang bisa kita bawa ketika nanti menghadap Allah yang paling baik kecuali takwa. Jadi bekal yang paling baik yang kita bawa menghadap Allah itu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan kalian berbekalah kata Allah. Karena sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu cerminan takwa itu adalah kita hadir di tempat ini. Kalau kita ini enggak bertakwa, mungkin kita enggak mau hadir di tempat ini. Benar enggak, Bu? Ya, mudah-mudahan seperti itu, ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap orang itu melihat apa yang telah dia lakukan kemarin untuk hari esok. Apakah hari ini lebih baik dari kemarin atau lebih buruk? Hendaknya juga kita melihat apa yang kita lakukan di dunia ini untuk nanti ketika kita sudah di akhirat. Nah, jadi di dunia ini kita ngapain aja? Karena nanti ketika di dunia inilah nanti akan kita bawa ketika di akhirat. Makanya di dalam surat Ad-Duha itu walal akhiratu khairun laka minal ula. Jadi akhirat itu lebih baik, jauh lebih baik daripada dunia. Di dalam hadis disampaikan bahwasanya perbandingan dunia dengan akhirat itu antara lautan dengan tetesan air yang jatuh dari telunjuk yang kita celupkan di dalam lautan itu perbandingan dunia sama akhirat. Maka dunia itu jangan sampai memperdaya kita, jangan sampai mengatur-ngatur kita, jangan sampai juga membuat silau kita. Karena dunia itu enggak ada apa-apanya. Kalau kita capek di dunia, ya memang tempat capek dunia ini. Maka kata ulama ada yang menyampaikan, ya kalau pengen santai-santai nanti ketika sudah mati. Ya sekarang ini tempatnya untuk capek-capek memang. Ya kita beribadah dari sholat subuh, nanti sholat duha, nanti lagi sholat duhur, sholat asar, pengajian, ya kan? Nanti sholat maghrib lagi, habis maghrib ngaji lagi, sholat isya lagi, tengah malam bangun lagi, tahajud lagi. Ya memang capek, memang tempat capek sekarang ini. Kalau pengen santai-santai, ya
ya nanti ketika sudah mati. Itu bagi orang-orang yang soleh, tapi kalau orang yang nggak soleh ya sama aja babak belur dia di hadapan malaikat nanti. Ya, jadi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur. Kita disuruh melihat, perintah dari Allah supaya melihat kemarin kita ngapain aja. Apa yang kita lakukan kemarin? Kita lihat sekarang. Jadi muhasabah itu sebenarnya bukan cuma setiap setahun sekali. Kalau bisa setiap hari muhasabah. Lebih-lebih ketika mau tidur. Kita muhasabah tadi pagi ngapain, siang ngapain, sore ngapain, sampai menjelang tidur kita ingat-ingat kita ngapain aja. Makanya salah satu di antara zikir yang diajarkan Rasulullah ketika menjelang tidur itu sama persis zikir ketika kita setelah sholat. Baca tasbih, ya kan? Baca tahmid, baca takbir, ya. Itu kita baca ketika menjelang tidur. Maka sebaiknya memang muhasabah itu kita lakukan setiap hari ketika menjelang tidur sambil kita minta ampun kepada Allah. Bahkan dulu pernah saya sampaikan, saya pernah punya teman itu setiap hari ketika menjelang tidur itu selalu minta maaf kepada orang-orang yang pernah dikenalinya yang ada di HP-nya. Kontaknya itu dikirim satu-satu melalui WA ataupun SMS. Minta maaf. Kenapa? Khawatir kalau misalkan tiba-tiba tidur itu nggak balik lagi, nggak bangun lagi. Karena kalau orang tidur itu ya udah, kita sudah mati sebenarnya. Hanya saja ruhnya dibalikin lagi sama Allah. Makanya kita ketika bangun baca alhamdulillahilladzi ahyana, yang menghidupkan kami ba'dama amatana, setelah dimatikan, wa ilaihin nusyur, dan kepadanya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai ada pernah itu nyata, Bu. Saya punya teman seperti itu. Ya, jadi setiap hari setiap menjelang tidur itu minta maaf sama orang-orang yang ada di kontak HP-nya dia. Minta maaf supaya diikhlasin kalau misalkan tiba-tiba beliau wafat. Dan sekarang orangnya sudah wafat. Sudah nggak ada memang. Dan saya sebagai saksi beliau orang baik. Karena sering traktir teman-teman sekelas itu ditraktir kalau kuliah, Bu. Ya, karena memang beliau anggota DPR RI. Ya, jadi ketika masuk kelas itu di kampus, ya, ketika istirahat itu teman-temannya ditraktir semuanya, kita makan nasi padang bareng-bareng gitu. Ya, mudah-mudahan beliau diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kuburnya. Amin ya rabbal alamin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Jadi kita disuruh oleh Allah supaya melihat apa yang kita lakukan kemarin. Lighad, untuk esok. Esok itu maksudnya apa? Akhirat. Ya. Karena dunia ini memang mazra'atul akhirah. Dunia itu mazra'atul akhirah. Ladang sawah untuk bercocok tanam, untuk berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya untuk nanti kehidupan di akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Nah, hebatnya ayat ini, Allah Subhanahu wa taala di dalam surat 1 yang pendek itu mengulang ketakwaan 2 kali. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Disuruh bertakwa lagi. Jadi di ayat pertamanya itu di awalnya itu suruh takwa. Kemudian sebelum akhir disuruh bertakwa lagi. Ini menunjukkan memang takwa itu sangat penting sekali bagi kita sebagai manusia. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala khabir. Khabir itu yang selalu mengawasi kita setiap detik. Khabirun. Kita ini sedang disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khabirun bima ta'malun. Terhadap apa yang kita lakukan, apa yang kalian lakukan. Ya. Jadi ada malaikat raqib atid yang selalu mengawasi kita, dan juga Allah sendiri menyaksikan kita apa yang kita lakukan ini. Ya. Kemudian di ayat 19-nya wala takunu kallazina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Nah, wala takunu kallazina. Allah mengingatkan kepada kita jangan sampai kalian sebagaimana orang-orang yang melupakan Allah. Ada orang-orang yang melupakan Allah. Siapa orang-orang yang melupakan Allah itu? Orang-orang yang ketika diperintah oleh Allah untuk mengerjakan sholat, dia tidak mau sholat. Ketika diperintahkan untuk mengerjakan puasa di bulan Ramadan, tidak mengerjakan puasa. Ketika disuruh haji, padahal dia bisa mampu, sudah punya harta yang cukup untuk pergi haji, dia nggak pergi haji. Sudah punya harta cukup untuk mengeluarkan zakat, tapi dia nggak mau zakat. Itu adalah orang-orang yang lalai dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu banyak.
Orang-orang seperti itu dulu sudah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kita ini di sini diingat oleh Allah supaya jangan sampai kita sebagaimana orang-orang yang lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wala takunu kalladzina nasullah fa'ansahum anfusahum. Orang-orang yang melupakan Allah, maka mereka nanti akan dijadikan lupa, sibuk dengan dirinya sendiri. Jadi orang yang melupakan Allah, dia akan dibikin sibuk oleh Allah dengan urusannya sendiri. Pusing-pusing sendiri dia. Sibuk dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, gak ada yang bisa membuat dia bahagia. Maka kalau kita lihat ibu-ibu, orang-orang yang suka melancong, turis-turis itu mereka itu cari kebahagiaan sebenarnya. Ya, dari Eropa, dari Perancis, dari Jerman, dari mana ke Indonesia, ke Bali, nanti kemana lagi. Itu cari kepuasan dia sebenarnya. Karena dia nggak dapat kepuasan. Berbeda dengan kita. Kita datang di tempat majlis seperti ini udah seneng kita. Kita habis sholatnya udah seneng luar biasa. Habis baca Quran tuh seneng rasanya, perasaan gimana gitu. Tapi orang-orang yang nggak beriman itu, mereka cari kepuasan itu sampai kemana-mana dan itu tidak ditemukan juga. Ya, jadi disibukkan dengan urusannya sendiri sampai dia lupa dengan dirinya sendiri. Karena dia melupakan Allah, maka Allah balik dia sibuk dengan urusannya dia sendiri. Wala takunu kalladzina nasullahu fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dan itulah orang-orang fasik. Orang fasik itu orang yang selalu berbuat maksiat. Dalam fikih itu namanya orang fasik. Orang fasik itu boleh menjadi imam tapi makruh dia. Jadi sering berbuat maksiat. Jadi habis maksiat, tobat, maksiat lagi. Terus tiap hari kerjaannya seperti itu dia. Itu namanya orang fasik. Nah, itulah orang-orang yang melupakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam ayat yang ke-20-nya, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Jadi enggak sama antara penduduk ahli surga sama neraka, itu enggak sama. Dari dunianya saja sudah kelihatan. Kalau orang-orang ahli neraka, calon ahli neraka itu sudah kelihatan, tapi kita tidak boleh memvonis. Tidak boleh mengatakan itu penduduk neraka, nggak boleh. Tapi dari perbuatannya sudah kelihatan. Ya, jarang sholat, nggak mau puasa, selalu durhaka sama orang tua, kerjaannya bikin nyakiti orang lain, dolimi orang lain. Nah, itu ciri-cirinya di dunia sudah kelihatan. Terus bagaimana sikap kita kepada orang-orang yang seperti itu? Kita doakan. Ya, jadi kalau ada orang-orang yang maksiat itu kita doakan. Jangan kita maki-maki. Jangan dibully, tapi didoakan. Mudah-mudahan mendapat hidayah. Sementara orang-orang penduduk surga juga kelihatan ketika di dunia. Salah satunya apa? Ya, rajin datang ke pengajian, rajin mengerjakan sholat. Bukan cuma yang wajib, yang sunnah juga dikerjakan. Nah, itu insya Allah ciri-ciri penduduk ahli surga. Saya tadi pagi mendapat ilmu baru. Ada namanya seorang ahli tasawuf, ulama sufi. Dia itu orangnya soleh luar biasa. Ada di daerah Maroko, ya. Itu beliau sampai malaikat itu heran dengan apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Ini di dalam kitab disampaikan seperti itu. Jadi ada orang solehnya itu sampai bikin malaikat iri. Sampai malaikat itu ingin tahu sehebat apa sih orang ini. Ya. Tapi anehnya di dalam Lauhil Mahfud, ya, di dalam catatan itu, malaikat ingin tahu bahwasanya orang soleh ini dia akan dimasukkan ke neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya diujilah, malaikat datang kepada orang tersebut. Ya. Kamu ngapain ini? Soleh seperti ini. Kamu tahu nggak? Kamu itu sebenarnya catatan kamu itu nanti akan dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa jawabnya orang tadi itu? Terserah. Saya mau masuk neraka, mau masuk surga, terserah, itu urusan Allah, bukan urusan saya. Urusan saya hanya beribadah saja. Oh, jawabannya hebat ya, Bu. Jadi urusan kita itu hanya beribadah, karena memang tugas kita itu beribadah kepada Allah. Ya, tugas kita di dunia ini cuma satu, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa ayatnya, Bu? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan jin dan manusia tak lain kecuali untuk beribadah kepadanya. Jadi jawaban orang soleh tadi itu, ketika didatangi malaikat, orang soleh, kamu ini sebenarnya dicatat oleh Allah, kamu bakal masuk neraka.
Ngapain kamu capek-capek ibadah katanya? Ya, tetap kamu masuk neraka katanya. Tapi jawabannya apa? Terserah, itu urusan Allah. Yang penting saya beribadah ketika di dunia ini. Apa yang terjadi? Sebab jawaban orang tadi, dia mengatakan itu urusan Allah, neraka surga urusan Allah, aku ridho apa yang diputuskan oleh Allah. Akhirnya apa? Akhirnya orang tadi itu dihapuskan dari penduduk neraka, dimasukkan menjadi penduduk surga. Berkat daripada ucapan tadi itu. Apa yang menjadikan orang tadi dia dijadikan oleh Allah menjadi penduduk neraka? Ternyata kesalahannya satu. Kesalahannya adalah ketika dia dulu umur 15 tahun sudah balik, itu dia berdurhaka sama orang tuanya. Pernah satu kali orang tuanya menyuruh dia untuk melakukan sesuatu, tapi dia pura-pura tidur. Ya. Jadi kayaknya lucu Bu, tapi emang nyata seperti itu. Jadi ketika disuruh sama orang tua, pura-pura tidur. Itu termasuk durhaka kepada orang tua ternyata. Sebab itu, si orang soleh tadi itu dicatatkan dalam catatan kelompok ahli neraka. Tapi berkat jawaban tadi, bahwasanya urusan Allah antara surga dan neraka, aku ridho. Akhirnya orang tadi, si orang soleh tadi itu, dihapuskan oleh Allah dari penduduk neraka menjadi penduduk surga. Itu akhirnya seperti itu. Ya. Itu sebuah cerita yang bisa kita ambil pelajaran, bahwa makanya di dalam hadis itu disampaikan ridhallahi fi ridhal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Jadi kalau orang tua itu ridho, maka Allah akan meridhoi apa yang kita lakukan. Tapi kalau orang tua sudah sudah tidak ridho ataupun durhaka tidak ridho apa yang dilakukan oleh anak orang tersebut, maka Allah pun tidak akan meridhoi apa yang dilakukan oleh si anak tadi itu. Ya, ridhallahi fi ridhal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Nah, jadi beda antara penduduk surga sama neraka itu dari amalannya sudah kelihatan beda. Tapi kita tidak boleh menilai orang lain bahwasanya orang ini akan masuk neraka, nggak boleh. Tapi bagaimana tugas kita adalah mendoakan supaya mendapatkan hidayah. Karena Rasul sendiri ingin semua umatnya itu semuanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ashabul jannati humul faizun, dan orang-orang penduduk surga dialah orang-orang yang faizun, orang-orang yang mendapat kebahagiaan, yang sukses dan selamat di dunia dan juga di akhirat. Nah, itu humul faizun. Nah, ini ya. Jadi sebenarnya pelajaran dari akhir tahun ini sebenarnya merupakan satu peringatan buat kita bahwa satu saat pun kita juga akan berakhir. Ya, kita selalu bermuhasabah. Kalau bisa bukan setiap akhir tahun ya, tapi juga setiap hari kita bermuhasabah